Sudah tampak ya Nini? Sudah. PM2 banyak yang nggak bisa masuk tuh. Kenapa ya? Nggak tahu, diizinin dulu katanya. Bentar ya. Coba kita cek di sini. Oh, full on boleh nih. Kenapa Boleh Nini? nih, full Iya, on. Full on. berarti Oh, jatahnya memang 100 orang ya. iya, full on. Nah, degrees of comparison itu di sini penjelasannya ya. What is degrees of comparison? Degrees of comparison adalah tingkat-tingkat perbandingan pada kata sifat ataupun adverb. Perbandingan ini digunakan bila membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat suatu benda yang lainnya, atau pula kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Nah, berarti yang dibandingkan adalah kata sifat, adjektif, atau adverb. Nah, apa itu kata sifat? Nah, kata sifat itu, ini kata sifat tadi berfungsi menjelaskan kata benda, bisa orang, binatang, tumbuhan, ataupun benda lainnya. Ya, kata benda itu orang seperti manusia, ya kita, binatang juga tumbuhan. Kemudian adverb. Nah, adverb itu berfungsi menjelaskan kata kerja. Misalkan smile, walk, work, etc. Jadi yang dibandingkan itu nanti ini, nah, ada kata sifat, ada adverb nih. Sekarang coba kalian sebutkan kata sifat itu apa aja sih? Kata sifat, coba sebelum membahas ini, tadi kan yang harus dibandingkan adalah kata sifat. Sekarang misalnya, apa aja sih kata sifat yang kalian ketahui, yang kalian tahu? Ya, Wah, kalau gitu misalnya masih lagi. lupa. Siapa lagi deh, Kaila ada, Kaila Putri, kata sifat itu apa ya, nak? Nih, baik nih. Adjektif atau kata sifat. Ada kata sifat, berarti small, smart, tall, short, ya. Ini sengaja nggak ngasih artinya, karena artinya ada di belakangnya. Ada cheap, poor, large, good. Nah, ini sengaja sudah kelompokkan kata sifat yang satu suku kata. Ini semuanya kata sifat. Kemudian di belakang juga ada kata sifat yang 2 atau 3 suku kata. Kayak expensive, kata sifat ya. Jadi ini kurang lebih ini nanti sebenarnya masih banyak ratusan kata sifat yang harus kalian ketahui. Tapi di sini kita coba ambil misalkan salah satu kata sifat, misalkan smart. Nah, oke, tadi kan syaratnya harus memakai kata sifat. Nah, sekarang adjektif ada bermacam-macam tingkat perbandingan. Nah, berarti ada yang positif degree, tingkat biasa, ada yang comparative degree, tingkat lebih, ada yang superlative degree, tingkat paling. Nah, ini ada 3 bahasa nih, nah di sini. Makanya kenapa Miss ngumpulin di sini semua? Bahasan yang pertama, ini akan misalnya dibahas yang positif degree, ya, tingkat biasa. Kemudian nanti yang comparative degree, ini akan dibahas oleh Miss Juris. Ya, kemudian yang superlative degree akan dibahas oleh Mr. Ishak. Oke, nih langsung saja ada positive degree. Berarti ini tadi kan ada 3 ya, positive degree, comparative degree, superlative degree. Nah, positive degree, apa positive degree? Positive degree adalah kata sifat atau keterangan yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang biasa atau sederhana. Artinya dua benda atau 2 orang yang memiliki kualitas yang sama. Nih, sama-sama pinter, sama cantik, sama-sama modern, sama-sama tinggi. Jadi semuanya sama, sifatnya posisinya sama. Ya. Jadi 2 benda atau orang, tadi yang dibandingkan kan benda ya, dengan memakai kata sifat. Jadi 2 orang atau benda yang memiliki kualitas yang sama. Nah, contoh nih, Rudy is as smart as Rina. Rudy sepintar Rina, atau Rudy sama pintarnya dengan Rina. Maksudnya apa? Kalau Rudy nilai matematiknya 90,
maka Rina pun nilai matematikanya sama 90. Jadi kualitasnya sama. Ya, antara si Rudi dan si Rina ini memiliki kemampuan yang sama, berarti sama-sama pintar. Ya, nggak ada yang satu unggul, satu rendah, nggak ada. Ini kualitasnya sama. Jadi Rudi as smart as Rudi. Kemudian sekarang lihat lagi, Agnes Monica is beautiful as BCL. Agnes Monica secantik BCL. Kalau secantik berarti sama-sama cantik ya. Enggak misal. Nah, berarti kualitasnya sama. Agnes Monica is as beautiful as BCL. Atau John smile as nicely as Armando does. Nah, begini nak, kalau tadi yang dibandingkan itu kan orang, tapi harus memakai kata sifat. Nah, contoh yang pertama ini yang Miss tunjuk nih, smart, ini kan kata sifat kan? Yang kedua juga kata sifat. Nah, kalau yang ketiga ini yang memakai adverb. Nih, adverbnya itu yang dipakai adalah adverb of manner biasanya. Nanti ada pembahasan khusus. Ini Miss ngasih contoh aja satu di sini. Tandanya misalkan nicely, slowly. Contoh di sini nicely. Jadi Armando tersenyum as nicely as Armando does. Lihat nih Armando nih. John as nicely as Armando does. Sebagaimana manisnya senyum si Armando. Jadi sama-sama. Oh, si John itu tersenyumnya sama manisnya deh sama si Armando gitu. Jadi tidak ada bedanya. Maka rumus yang dipakai pun adalah, nih rumusnya adalah subjek. Subjeknya boleh apa aja ya, bebas. Ditambahin to be atau verb, bisa to be misalkan, to be apa, is, am, are, to be-nya bebas. Kemudian, atau bisa juga boleh kata kerja nih. Tadi kalau ini kan langsung subjek kata kerja. Tambahin s, baru masuk adjektifnya atau adverb, tambahin s, baru kata bendanya. Jadi bahasannya, materinya cuma segini doang. Kalau untuk Miss nanti juga sama, yang bagian kedua juga hanya sedikit materinya. Nah, cuman konsepnya karena SMK itu how you should practice your English ya, bagaimana kalian harus praktek bahasa Inggrisnya, otomatis pemahaman awalnya atau teorinya harus tahu. Jadi sebenarnya ini tuh hanya untuk praktek saja. Jadi kalau polanya sudah paham, oh nanti tinggal praktek aja. Nah, ini cuma segini doang untuk yang positif degree. Nah, baik. Dari penjelasan ini, kira-kira ada nggak pertanyaan dari kalian? Ayo, siapa yang masih bingung? Di sini sudah ada berapa pesertanya? Sekarang udah ada 101. Nah, siapa yang bingung? Boleh ditanyain. Oke, coba nih ada Adelia Siva. Are you there? Ya. Oke, gimana nak? Tadi ada pertanyaan nggak yang untuk positif degree? Ada yang masih bingung nggak? Gini ya, kalau yang positif degree berarti membandingkan dua orang atau benda nih, dua orang atau benda yang sifatnya sama. Nih, misalkan contohnya kayak gini deh. Misalkan kayak tadi itu, misalkan harga pulpen berapa? Anggap 5.000. Misalkan harga penghapus 5.000. Berarti kalau dibikin kalimatnya seperti ini. Pulpen seharga penghapus, sama harganya dengan penghapus. Nah, kayak gitu ya. Jadi benda yang nilainya kualitasnya sama atau setara. Coba sekarang kalian bikin kalimat ya. Ingat rumusnya yang tadi dilihat. Ini rumusnya pakai yang subjek, to be, tambahin adjek s, kata sifatnya baru kata sifatnya, kemudian adverb baru ke sini. Coba siapa satu orang yang kasih contoh, misalkan Miss bikinin ininya deh kata-katanya. Misalkan sepeda. Ini juga harus hati-hati ya, nah ketika kita membandingkan harus membandingkan yang masuk akal. Jangan sampai kita menyamakannya misalkan TV sama harganya dengan rumah. Ya kan nggak nyambung. Boleh-boleh aja sah, tapi secara maknanya
tidak bisa disamakan. Jadi misalkan contohnya, misalkan kalau rumah ya bandingannya sama mobil kayak gitu. Oke, sekarang gini. Harga rumah sama mahalnya seperti mobil. Nah, seperti harga rumah sama mahalnya seperti harga mobil. Dibuat kalimatnya seperti ini. Ada Yola, are you there, Yola? Iya, Bu. Ya, coba nih gimana kalimatnya? Harga rumah semahal harga mobil. Rumah apa bahasa Inggrisnya? House. Home, Bu. Home. Rumah apa? Home, Bu. Oke, berarti the house atau the home is masuk ke tubinya Nina. Kan? The home is as expensive as Rumah. car. Betul kayak gitu. Tadi siapa tuh? Jadi the house. Ulangi lagi nak. The house is expensive and high. Okay, good. The house. Yes, the house is as, jangan lupa ya, the house is as expensive as a car. Berarti sebuah rumah sama mahalnya atau semahal sebuah mobil. Ya, berarti syaratnya tinggal memasukkan to be baru s, masukin kata sifat, tambahin lagi s baru objeknya. Rumah saya sebesar sekolah saya. Maksudnya gedungnya. Ayo siapa nak yang mau jawab? Yang mau silakan, siapa namanya nak? Anissa. Siapa? Anissa Aprilia. Oke, Anissa Aprilia. Oke, coba jawab nak. Rumah saya sebesar sekolah saya. Itu bangunannya maksudnya ya. Coba kalimatnya seperti apa ya? The house is as big as my school. The house is as besar apa? Big as my school. Yeah. Yes, good. Thank you Anissa. Ya, seperti itu ya bikin kalimatnya. Jadi, rumah saya itu gedung sebesar sekolah. Jadi berarti rumahnya besar, sekolah juga besar kan? Berarti my house is as big as my school. Atau Miss misalkan sekecil siapa ya? I am karena kan I am as small as misalkan Putri. Miss sekecil Putri. Berarti badannya perawakannya sama kecilnya. Oh, misalkan saya tuh setinggi. Nah, sekarang coba Rudi setinggi ya. Siapa nih? Yola berapa tingginya, Nak? Coba deh ada Ferdian Syah Gunawan. Ya, Oke, Ferdi. Coba dicoba, Nak. Misalkan bikin kalimat sendiri boleh deh. Nggak harus dari Ibu. Pokoknya membuat kalimat sendiri yang menunjukkan positif degree. Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris itu apa? Bahasa Inggris itu apa sih? Bahasa Inggrisnya apa? English is English ya. English. Oke, English is. Masukin yang tadi. English is as easy. Oh ya, English is as. English is as easy as math. Oke, Dwi Fatih ya tadi tuh. Juga jawab juga tuh. Makasih Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa. Pokoknya di sini belajarnya jangan malu karena tujuannya Miss Yuris, tujuannya Pak Ishak ingin membantu kalian selama 3 tahun di situ. Ya paling tidak misalkan kalian kan nggak tahu ya, someday akan menjadi pengusaha sukses, akan masuk perusahaan yang bonafit, ya nggak tahu karena kan kita Miss Ishak, Miss Yuris hanya bisa mendoakan kalian. Gimana nanti setelah lulus dari SMK ini ya bisa dikit cas-cus ya bahasa Inggrisnya. Ketika ditanya nih nanti jangan sampai nih kan udah bebas nih. Misalkan nanti jangan salah nanti ketika kalian dalam satu lift di sebuah gedung tuh
banyak yang orang dari Amerika, dari Singapura, Malaysia, kemudian dari Italia karena udah bebas. Jadi bahasa itu bukan maksudnya bahasa itu udah merupakan alat yang paling utama untuk komunikasi. Mau kerja, mau kuliah gitu. Nah, nanti nggak apa-apa ini nggak ada yang pokoknya nih suka nih kalau kalian bertanya gitu ya. Nah, jadi kan kita belajarnya setidaknya kita udah tatap muka. Oh, tahu Miss Len itu begini. Oh, tahu Miss Juris itu ini. Oh, tahu Mr. Isak itu ini. Jadi minimal dengan ulang lagi ya, tadi degrees of comparison itu ada 3. Nah, ada positive degree, yang kedua nanti komparatif akan dibahas oleh Miss Juris, yang ketiga superlative degree. Miss ulang lagi nih sebelum karena udah jam 8 nanti masuki Mimi materinya bagian kedua. Yang pertama tuh tadi positive degree. Ingat rumusnya adalah subjek tambah is atau to be, s, masukin tuh kata sifatnya s, baru kata sifatnya, kemudian habis kata sifat, baru kata sifat, baru s lagi, baru objeknya. Ya, kayak tadi bahasa Inggris semudah matematik. Keren banget, berarti matematik tuh mudah ya. Mindset kita memang harus dirubah. Berarti English is as easy as math. Matematik semudah English semudah matematik. Atau misalkan bahasa Inggris sesulit IT, gimana? English is sulit apa bahasa Inggrisnya? Hard, Bu. Apa nak? Difficult. Difficult. Ya, berarti difficult Is as difficult as IT. IT, yes, good as IT or technology ya. Jadi bahasa Inggris itu sesulit IT gitu. Jadi pokoknya intinya gini, kalau yang positive degree pasti to be S baru kata sifat baru S lagi seperti itu. Nah nanti kalau misalkan belum jelas kan ini sudah ada YouTube nih, nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya nanti ya, bisa diulang lagi. Pokoknya dipelajari, dilihat lagi. Oke nih, sebelum Miss lanjut ke Miss Juris, Miss bertanya lagi sama kalian. Any question? Ada pertanyaan lagi gak untuk yang positive degree? Enggak, Bu. Oke, baik itu aja untuk materi komparatif degree-nya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan bagian yang kedua yaitu komparatif degree akan dijelaskan oleh Miss Juris. Oke. Silahkan Miss Juris langsung aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Bu Miss Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Good morning, everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm Fine. Nice to meet you. Nice to meet you. Miss. Nice to meet you too. Ya, sebentar ya. Ya boleh nih, silakan Bu non di share screen iya. bulan. Baik. Oke, bagian yang kedua. Ya, ini ya. Sudah nampak, Mimi? Sebentar ya. Oh ya. Oh, flashback sebentar ya anak-anak ya. Itu tadi kan kita belajar tentang degrees of comparison. Halo, Mimi. Ya, sudah. Belum, bulan ini belum kelihatan. Recordnya kayaknya ini ya. Iya, mungkin Sudah. Halo anak-anak. Iya. Halo. Halo, Bu. Ya, can you hear me? Ya, terima kasih. Halo. Nah, tadi kan kita sudah belajar degrees of comparison ya. Diulang lagi, degrees comparison itu kan ada 3 tadi. Ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Gimana kita biar gampang mempelajari dari degrees of comparison? Misalnya yang pertama itu positif, berarti sama. Yang positif itu kan dia sama tingkatannya. Kemudian kalau dia komparatif, lebih. Tingkat yang lebih.
Berarti kalau dia sama itu kuncinya kita hanya memegang kuncinya has, adjective has, are, has, adverb has. Itu gampang kan mempelajarinya. Kemudian hanya itu aja ya cara kita mempelajari. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk comparative degree. Sebelumnya comparative degree itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu? Tingkat perbandingan apa? Comparative degree itu tingkat perbandingan yang lebih, salah satunya kualitasnya lebih tinggi. Tingkat perbandingannya comparative degree itu kalau tadi kita menggunakan has, adjective has, tapi kalau dalam comparative degree itu ada perbedaannya. Ada dia yang kalau dia hanya satu suku kata, berarti adjektif atau adverb-nya kita tinggal menambah akhiran er. Misalnya tadi misalnya dia big, misalnya ada di situ. Kita tinggal menambah bigger than. Nah, kalau di dalam comparative degree itu ada clue-nya yang harus kita ingat di situ. Misalnya bigger ada than, shorter ada than-nya. Itu contohnya dari comparative degree. Itu baru yang one syllable, itu kita tambah dengan akhiran er. Berikut Bulan. Iya, Mimi silakan. Ya. Sebentar ya. Kemudian kalau ada dia yang two syllable, dua suku kata. Seperti kata-kata apa? Ada adjektifnya, careful, beautiful, expensive. Nah, itu contoh tandanya ada kata-kata more. Kenapa kita menggunakan kata-kata more? Karena adjektif tersebut atau adverb tersebut tidak bisa ditambah akhiran er. Berarti di situ more than. Kuncinya itu ya, more than. Kalau dia comparative degree, misalnya more careful than, more expensive than. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini? Iya. Kuncinya itu aja. Kalau dia positive degree, has, adjective atau has, adverb, has. Kalau dia comparative degree, ada dua dia. Ada yang one syllable dengan more syllable atau two syllable. Misalnya satu suku kata dengan dua suku kata, seperti kata-kata big, smart yang tadi. Nah, itu kita tinggal tambah akhiran er. Tetapi kalau dia lebih dari dua suku kata, itu kita tinggal menambah kata-kata more dan ada kata-kata than-nya. Positif, careful, than, beautiful, than, expensive, than. Expensive than. Misal contohnya kalimat dari the car is more expensive than the house. Ingat ya, the car is more expensive than the house. Nah, di situ more expensive than. Itu yang digaris bawahi. More expensive than. Misalnya, Luna Maya is more beautiful than. Siapa? More beautiful than BCL misalnya. Itu more beautiful than. Ada kata-kata dance-nya yang harus diingat. Mengerti semua? Paham Ya, sampai di sini? Miss. Ya, nanti latihannya harus bisa ya. Berikut, Bulen. Karena aku membahasnya secara komparatif aja ya. Kemudian di dalam kata sifat, ke dalam positif dan comparative degree, ada lagi yang namanya adjective atau kata yang tidak beraturan. Seperti kalau di dalam bentuk bentuk pastan itu loh, ada irregular verb dan ada regular verb. Nah, di sini juga ada irregular adjective.
Hati-hati penggunaan dari irregular adjective good or well, best, much, many, far. Kalau komparatifnya harus diingat ya. Better, tapi itu misalnya better than, worse than, more than, fewer than, atau farther than ya. Harus ada dalam bentuk adjektif, dalam bentuk komparatif itu harus kita menggunakan kata-kata dance. Better than, worse than, more than, fewer than ya. Mengerti? Iya, ngerti Bu. Ya, itu clue-nya itu aja. Clue-nya itu aja. Nanti kita tinggal membuat ke dalam bentuk kalimat. Ini yang sering salah itu di dalam ujian ini, yang irregular adjective. Enggak ada itu misalnya has more good than, itu enggak ada, yang ada better than. Apalagi much than itu enggak ada. Kalau much dengan many berarti kita menjadikan more than. Mengerti? Oke, ini Kemudian ada yang raise hand nih. Ini ada Faris Ardiansyah. Ya, silakan. Pertanyaan, silakan. Mana silakan? Ayo, Nak. Oke. Mana pertanyaannya? Are you there? Are you there? Ya. Okay, please, if you have any question, please ask what your question is. Oke, baik. Mungkin lagi disiapin ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, silakan Mimi, bisa dilanjut. Lanjut. Sudah kan tadi udah mengerti ya? Berikut Bulan. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya coba contoh dari comparative degree, coba diperhatikan. Di sini cheaper itu apa? What the meaning? Cheaper, expensive, and beautiful. Di sini Robert House dengan Leonardo House. Robert's house is cheaper than Leonardo's house. Cheaper than. Apa? Cheaper itu apa? Lebih murah. Lebih murah. Leonardo house is more expensive than. More expensive than. Lebih mahal. More itu lebih mahal. Ya. Leonardo house is more beautiful than Robert house. Lebih indah, lebih bagus ya. Ya, lebih bagus. Kalau di sini bukan lebih cantik ya, lebih bagus. Kalau untuk benda, lebih bagus. Cheaper than, more. Kalau kenapa di sini yang pertama cheaper than? Karena ini kita cheap-nya bisa ditambah akhiran er. Tetapi kalau expensive dengan beautiful itu kan yang lebih dari satu suku kata. Berarti kita menggunakan kata-kata more dengan than, more expensive than, dan more beautiful than, ya. More expensive than, dan more beautiful than. Kuncinya di situ harus subjek, ada to be atau kata kerja, kemudian more adjective atau adverb, kemudian than, kemudian ada objects-nya. Paham? Paham, Bu. Paham, benar ya? Paham. Benar ya? Nanti kalau dicoba dengan latihan harus bisa ya. Berikut Bulan. Sedikit. Berikut Oke. Bulan. Iya, ini superlatif ya. Berarti langsung Ya, sudah. latihan ya. Iya, coba Bulan, dibuka Bulan latihan. Baik, sebentar ya. Nah, ini anak-anak coba ada 10. Ya, silakan Mimi, sudah nampak? Sudah? Iya. Burem, Bu. Bu. Oke, Miss perbesar ya. Nampak nggak, Nak? Sudah jelas Bu dari tadi Bu. Dikit. Ya, coba ya.
Siapa yang nanti nilainya 100 di sini, ada pulsa 50.000. It's so good. Ayo, Wow, on. it's very good. Anak-anak semangat nah. Bu, Coba. Bu, Kalau Bu, 100 Bu gimana Bu? It's very good. Berarti yang tercepat. Yang Ya, tercepat, pertama, ya. yang tercepat ya Bulan. Yang tercepat dilihat ya Bulan. Ya, kurang. Berarti Semuanya Bu. yang tercepatnya yang naruh di chat 50.000 lumayan. Oke. Gambarnya nggak ada, Bu. Gambarnya hilang Bu. Ada ya. Sekarang siapin dulu ya. Apanya, Bu? Kemudian Ibu langsung share di sini. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Ya. Ya, jawaban lengkap, jawaban lengkap. Jawaban Oke, Bu. lengkapnya kan masih banyak waktunya. Ya, Bu. Ya. Berjuang ya. Semangat, good luck. Ini sudah ikut belajar juga nih. Kayak musik anjir. Desain ini koreksi dulu ya, desain. Oh ya, desain ya. Salah ketik. Desainnya salah ketik. Tapi yang paling betul ya, tercepat tapi paling betul juga. Udah lengkap dulu baru masukin chat. Misalnya mong titik-titik dan itu aja dimasukin juga nggak apa-apa. Nggak usah kalimat lengkap nggak apa-apa. Oh, nomor 1 misalkan gitu ya. Ya, misalnya Untuk more is. titik ya. More titik-titik dance gitu atau apa ditambah akhiran er. Kalau tahu kayak gitu mendingan tadi bikin ini ya. Kalau besok kita bikin ini, Nak. Kalau besok Miss kita uji coba nih kuisnya kita Quizzes. lagi bikin quizzes Mimi. Ya, Kita quizzes ya. Nah, biar ketahuan nanti yang terbaik tercepat itu siapa. Paling atas dia. Paling atas dia. Nanti kita kolaborasi lagi. Bulan depan lah, 1 bulan sekali aja Bulan. Iya. Pokoknya nanti kalau ada kendala kan bisa kalau kayak gini bisa enak ya. Maaf. Ayo, siapa tuh yang suka nyanyi ya? Keren, Nak. Nanti terakhir yang duluan masuk chatnya, tulis kelasnya. Semuanya juga tetap dapat nilai ya yang mengerjakan. Karena chatnya akan kerekam secara otomatis. Iya, nanti tinggal dilihat. Pak Isak, are you there? Yuk, Yes, ini lagi sambilan ngecek anak-anak pada nanya. iya. Sudah? Siapa yang duluan masuk? Coba lihat ya. Ini kayaknya banyak ya, Malitostat. Ini Malitostat siapa itu? Yang jelas namanya ya. Tapi baru satu-satu, kan 10 soal, Nak. Ingat Iya. Nak? Ayo, Harus masih ada lengkap. Bu, soalnya hilang, Bu. Baik. Nah, 10 soal ya. Kelihatan videonya. Lah, jadi belum. Perhatikan dong, Dek. Soalnya hilang. Iya. Ayo.
Pasti kamu bisa. Ayo semuanya semangat. Good luck everyone. Oke, You komparatif. can do the best. Ini. After adjective or adverb, edit E and R. Tuh, oh no, itu siapa tuh? Itu diperhatikan ya, ada yang irregular. Ada yang berubah itu. Irregular komparatif. 5 menit lagi waktunya ya, Nak. Karena nanti 5 menit ya. Hasan superlatif kan. 5 menit tutup ya, Bulan? Iya. Harusnya pakai kuisis ya, ketahuan. 10 soal, iya harus pakai kuisis tadi ya. Lupa. Nggak apa-apa, ini pertama. So next week or next year, next month I mean. Bisa nanti akhir bulan juga nggak apa-apa. Masing-masing bikin 10 soal. Kalau nggak 5 soal pakai kuisis ya. 10 soal lah. Siapa tuh yang masuk duluan, Bulan? Betul nggak? Nggak kelihatan. Ini cari yang paling betul ya? Ya, cari yang paling betul. Kalau nggak ada yang paling betul, ya belum kelihatan. Nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ada record. Oh, nggak nampak ya? Yang lain anak-anak kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, ini yang paling lengkap ini Haza Hafiza. Coba dicek dulu nih. Yang pertama jawabannya her cook is more spicy than my mother cook. Bagaimana Mimi, ini betul gak? More spicy. More More spicy. spicy. Oke, more spicy than my cook. Betul Benar. ya? Betul. Yang kedua. Yang kedua, the building is more high than his company. Is more high. Higher. Lah. Kan bisa ditambah kiraan IR. Higher than. Is higher than. Ya. Berarti higher. Oke, berarti Iya, baru higher. satu. Kemudian Ketiga. Ronnie's design is worse than. Benar, is worse than. Benar. Living in London is more expensive than New York. Benar. Lebih mahal daripada New York, betul ya? Iya. The patient need more support after the accident. Ya, more support. Need more support, betul ya? Oke, Rika can walk further than you think, ya. Betul ya? Oke, berarti ini baru satu. I want to get a job. I want to get a job better than before. Yeah. I want to get a job better than before. Yeah, better than before, yeah. Okay. My sister always get more diligent than my mother. Yeah. Benar. Kemudian His performance is performance. Right. Salah. Ini ada satu suku. Gimana nih, Mimi? More. Hah? Break satu ya, brighter. Brighter than other star. Oke, berarti brighter ya, brighter than other. Oke, berarti sudah dua nih kesalahannya. Oke, the last one, my sister. Music. Slower than. Slower than, betul. Berarti ada kesalahannya dua nih, Nak. Nomor 2 ada nomor 8.
Oke, kita cek lagi ke bawah. Apakah di bawah ada yang betul semua? Coba lihat. Yang lengkap tapi betul semua ada nggak? Tapi luar biasa. Ini anak-anak. Ini Julpa Widya apa nih? Yang pertama more spicy. Fire. Ini begini aja. Nanti apa dia komparatif apa Perbandingannya dia? ada di Iya, den. iya, Oke, ada baik. perbandingan. Karena itu yang menandakan perbandingan. Ya. Berarti kita sekarang mulai yang ini nih ada Dewi Valley. Dewi Valley. Coba. How cook is more spicy? Oke. More high nih. Ini juga kan ada kesalahan nih. Hai Gedens, hai Gedens. Apa? Berarti salahnya sama satu aja ya? Coba. Satu aja salahnya. Higher. Ini worse than, more expensive, more support. Ini dennya mana Nina? Emang ini nggak ada dennya ya nomor 5? Oh, ini ada dennya ya. The special need more than Oh, emang super kelimanya nggak ada after. dennya ya? Iya, iya nggak ada. Aku yang salah. Tapi nggak apa-apa, ini nggak ada dennya Nggak juga apa-apa, karena kan ha-ha. after ini nih. I want to get the job better than before. My sister always get small, diligent, more right than. Ini sih betul semua, tapi yang dicari ini yang tercepat atau ini kan paling berapa nih? Keberapa WA-nya nih? Ini juga banyak. Jadi gimana nih Mimi? Yang tercepat yang paling atas berarti yang paling itu yang berarti ya. Sebenarnya di sini yang paling atas dan tercepat yang betul tuh tidak ada sebenarnya. Iya. Ya. Nih yang paling Ada berapa orang? yang apa? Yang tadi yang apa namanya itu bulan yang tercepat kemudian dengan di sekarang seleksi betulnya. Farid itu kenapa Farid? Farid, any question? Ini Kaza kan tadi salah 2 nih yang bawah. Nih yang paling. Nah ini yang betul Dewi Palih ya? Dewi Palih. Coba anak-anak dicek deh, ini yang paling nggak ada kesalahannya. Oh ini tetap ada salah satu nih. Apa ya? Nomor 2 masih tetap salah. Cari yang betul semua kan? Ya, coba cari yang betul semua. Nah, Bella tadi, Bella more. Bella juga tetap salah. Yang kedua itu kebanyakan salah ya? Yang kedua. Nomor 2 itu the building is. Dance itu mereka Rohan. terjebak. More spicy, more high. Salah juga. Yang betul semua mah nggak ada. More high tuh. Coba bantu Nak, nemu gak yang betul semua Nak? More spicy, more high, udah salah tuh. Kebanyakan Yolah, salah yang kedua ya? more spicy, more high, ya kebanyakan ini nih. Salah yang nomor 2 kan? Iya. Kita dulu Eki, more spicy, nah betul juga. Jadi nggak ada yang ini. Jadi untuk hari ini gagal nih. Gagal. Jadi besok Kasihan deh. nggak ada yang betul semua. Nggak ada yang betul semua. Gagal ya. Lain kali dinaikin lagi nanti. Gagal, maaf ya Nak ya, karena memang tidak ada yang betul. Betul. Maksudnya kalian tuh memang sudah luar biasa ya, sudah mengisinya Udah, salahnya 2, salahnya 1 tuh bener loh, bagus. Tapi besok kitanya bikinnya kuisis kayak kemarin gitu kan, ketahuan tuh yang paling cepat, yang paling ininya. Katanya sama Mimi mau ditambahin lagi. Wah, jangan-jangan lebih besar nominalnya. Seru. Oke. Nanti saya Nah, tambahin sebelum juga. ditutup, Tambahin juga sama Pak Isa. sabar ya Oke? guys, betul ya Mahda ya.
Oke, sebelum ditutup ini, ada gak pertanyaan lagi, Nak? Oke, ada Humaira nih, raise your hand. Any question, Humaira? Apa pertanyaannya? Humaira, ih cantik banget nama Humaira. Humaira itu kemerah-merahan. Mana? Kok nggak ada? Namanya Humaira, kemerah-merahan. Kalau saya kan Ya bu, keminyak-minyakan. maaf bu, ini bekas kakak saya bu. Nama kakak saya bu. Oh, nama kakaknya. Baik. Berarti nggak ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, baik karena waktunya kan kita sampai ya jam 9-an lah, boleh lewat dikit lah ya. Nanti bahasannya kalau emang cepat Pak Ishak jam 9 juga kita udah selesai. Tapi kalau ada lebih ya jam 9.15 lah atau 10. Oke, baik. Silakan Pak Ishak untuk selanjutnya ya. Mimi dicukupin dulu ya. Iya, terima kasih ya anak-anak yang sudah mengerjakan soal begitu brilliance-nya. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih Mimi. Nah, selanjutnya materi bahasan ketiga, kita akan bahas superlative degree. Ingat yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlative degree. Angkel di belakang, Nak. Di depan. Oke, baik Pak Ishak, silakan Pak. Yuk, bisa di itu? Iya, bentar ya Pak. Saya screen share dulu. Baik, nah ini. Iya, Pak Ishak sudah nampak, Pak? Oke, lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah Waalaikumsalam. karena waktunya sudah mepet. Ya, I hope you are fine. Saya berharap sepanjang kamu sehat-sehat aja. Karena memang waktunya terbatas, go on with the superlative degree. Oke. Ya. Jadi perlu diingat perbandingan ini ada 3 tadi sudah dibilang oleh Miss Juris. Ya. For the first positive degree, S, adjective or adverb S, and then komparatif. Nah, ini kalau komparatif kamu harus tahu juga mana yang 1 syllable, mana yang 2 syllables untuk change into komparatif. Ya, kata sifatnya, maksud sifat atau adverbnya. Ya, itu perlu diingat, cheap. Itu kan 1 syllable. Berarti untuk membandingkan ke komparatif itu ditambahkan edit, INR dan seterusnya. Dan 2 syllables itu tidak ditambahkan IR tapi ditambahkan more. Ya. More. Kalau lebih dari 1 suku kata. Sebentar Pak, saya tutup. Oke, sip. Monitor. Oke, ya. Jadi ringkasnya, yang pertama itu equal comparison. Yang kedua dan ketiga itu unequal comparison. Kalau yang pertama sama, equal. Yang kedua unequal, tidak sama. Membandingkan benang yang jumlahnya, sifatnya itu ada yang lebih tinggi dan ada yang paling tinggi ya. Nah, kita masuk ke superlative degree. Nah, superlative degree ini tingkat perbandingan yang paling tinggi kualitasnya. Contoh, ya, paling cantik, ya, paling ganteng, seperti saya, misalnya itu contoh aja. Iya Pak, kayak saya. Iya, jangan ambil hati. Nah, di superlatif ini sama dengan komparatif. Perhatikan adjektifnya itu
one syllable or two, three syllables. Karena itu ngubahnya beda, nggak sama. Dan usually superlative degree is always preceded by the. Maksudnya kalau superlatif itu biasanya diikuti oleh artikel the. Bisa the, bisa dia, tergantung nanti after the artikelnya itu. Ya. Jadi kalau yang misalnya one syllable, cheap, itu cara ngerubahnya karena satu, kamu tinggal tambahkan artikel the ya before chief and tambahkan est. Ya, kalau di positifnya chief, di komparatifnya cheaper, nah di superlatifnya the cheapest. Ya. Ingat tuh, itu yang one syllable. Tapi kalau yang two syllable, misalnya 2 atau 3 suku kata, misalnya cantik, beautiful, 3 syllable itu, 3 syllables. Itu bukan beautifulist, bukan. Karena dia 3, maka ditambahkan the most. Ya, most. Nah, ini ada contohnya di sini ada. Jadi kita lihat contoh. Rina is the smartest. Smartest is come from smart. In positive. Smarter than in comparative. Nah, di superlatif berubah menjadi is the smartest. Itu karena one syllable tuh, smart. Is come from smart. Karena dia masuk ke yang paling, ya, coba dah si Rehan ada nggak Rehan? Ada. Oke, kita lanjut aja deh. Sudah kelihatan Bulen? Nah, jadi Rina is smartest. Smartest is come from smart. Apa itu smart? Ya, is the smartest student in her class. Nah, ini yang menunjukkan dia paling, ya, ini dari keseluruhan. Ingat, biasanya selain preceded the, biasanya di akhir kalimat itu menunjukkan keseluruhan. Nih kalau superlatif ya, clue-nya biasanya in my class, in the world of all. Nah, itu tuh tanda-tandanya tuh, itu pasti superlatif biasanya, umumnya ya, generally. Ya. Jadi Rina is the smartest student in her class. Nah, ini menunjukkan tuh di kelasnya kan nggak mungkin Rina doang. Ya, kalau komparatif 2, mungkin Rina dengan Rini. Rina is smarter than Rini. Itu 2 perbandingannya. Tapi kalau superlatif ini lebih dari 2. Bisa 100, bisa 1000 karena in the world, bisa in the world, di dunia. Bandingin. Ya. Jadi Rina is smartest. Apa smartest? Smart apa smart? Pintar. Pintar. Nah, pintar. Nah, ketika dia ke komparatif smarter, artinya lebih pintar. Ketika dia masuk ke superlatif is the smartest, berarti itu udah paling tinggi tuh. Berarti dia paling pintar. Nah, itu paling pintar. Itu udah ngerti. Udah kita tutup dah. Selanjutnya. Nah, Bisa aja. jadi Rina paling siswa paling cerdas di in her class. Her ini apa her? Posesif ya, kepunyaan dari ya maksudnya kelasnya si Rina. Nah, kelasnya si Rina ini bisa jadi jumlahnya 40, 36. Cuma yang paling cerdas Rina. Ya, itu kayak yang paling yang itu cuma 1, enggak 2. Kalau 2 berarti enggak itu sama. Ya, jadi Rina
Paling cerdas, siswa paling cerdas di kelasnya. Udah satu, tingkat pertama dia. Ya, tapi belum tentu itu kan di kelas. Kalau seluruh kelas, seluruh satu sekolah bisa aja lagi ada yang pintar. Ya, bisa Bella, bisa Malik, bisa Indra. Ya, wallahu a'lam. Tergantung kamu. Nah, Cinta Laura is the most beautiful. Nah, kenapa di sini the most? Yang atas smartest hanya ditambahkan ISNT karena yang atas smart itu one syllable. Satu suku kata. Maka dirubahnya edit the and ISNT. Nah, kalau yang kedua kenapa the most? Karena beautiful. 3 syllables. Bukan dirubah menjadi beautifuler. Waduh, beautifuler, cantik-cantik ngiler. Ya, karena dia 3, maka dirubah superlatifnya menjadi ditambahkan the most. Ya, artis in Indonesia tuh di Indonesia kan bandingannya tuh menyeluruh Indonesia. Indonesia artis ada berapa ribu? Saya gini-gini mantan artis. Ya, Mas. Zaman TV hitam putih. Nah, Cinta Laura Janda Belati is the most beautiful artist in Indonesia. Nah, Indonesia ini menunjukkan bukan 2 orang ini, bukan 3 orang, bukan 10 orang. Ada yang tahu nggak artis di Indonesia ada berapa ribu? Nggak bisa dihitung, Pak. Nah, itu dia. Berarti kan banyak. Ya, apalagi artis sekarang yang kamu kenal itu kembaran saya, itu Aldebaran itu. Lagi tenar itu. Salah. Dulu, Pak. Orang-orang bilang gitu. Woi, kamu jangan diri. Orang yang bilang Pak Isak. Pak, santai aja, Pak, santai. Siap, Pak. Ibarat Pinang. Bisa aja, Pak. Ibarat Pinang katanya dibelah 2. Aldebaran yang bagus, Pak Isaknya yang busuk. Beneran lagi. Biarin dah. Artinya bagus, Pak. Ya, jadi karena dia itu, kita balik lagi ya, 3 syllable, maka cara merubahnya ditambahkan the most. Cinta Laura is the most beautiful artist in Indonesia. Cinta Laura adalah artis yang paling Cantik. paling cantik di Indonesia. Ya, tapi kan namanya artis ada eranya. 10 tahun lagi yang akan datang ya belum tentu juga. 20 tahun yang akan datang ya pasti ada perubahan ya. Udah keriput masih cantik juga mah. Jadi Puspa. Terus yang ketiga nih. Ya. Ayu sings the most beautifully in the performance. Ini adverb ini. Ya. Ayu sings. Nah, ini perlu diperhatikan juga itu sings. Kenapa sing? Bukan sing. Sings is come from sings. Ayu sing. Sing is come from sing. Nggak ada S-nya awalnya. Itu perlu diketahui itu. Itu kelihatannya sepele tapi penting. Kenapa Ayu sings? Bukan Ayu sing. Ayo, jawab nggak? Ini kan pelajaran lama ini. Yang tahu nggak? Ayu sings. Kenapa bukan Ayu sing? Edit S. Ditambahkan S. Kenapa itu? Masih lupa sih. Ayu sings. Rina sing. Ayu and Rina sing. Ayu sings. Rina sings. Ayu and Rina sing. Paham nggak? Nggak paham? Karena Ayu satu orang doang, Pak. Ah, itu siapa itu tadi tuh, Bu? Yang jelas bukan saya, Nah, Pak. itu. Ya. Karena Ayu singular,
Ya, dia kan kata gantinya si, dia. Tapi buat ya karena ada satu orang si Ayu satu, maka dia ditambahkan S. Maka tadi saya bilang Ayu sings, Rini sings. Ayu and Rini sing. S-nya nggak ada. Ya. Nah kembali lagi, the most beautifully. Ya, jadi di saat dia tampil, Ayu bernyanyi dengan sangat Bagus. Cantik. merdu, Sangat indah. ya, sangat indah. Waduh. Iya Pak, makasih. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya untuk perubahan komparatif, superlatif, perhatikan dulu tuh adjective or adverb, one syllable or 2-3 syllables. Ya, biar paham. Kalau ini satu suku kata, berarti kalau komparatifnya tambahkan INR terus then. Oh, ini 3 suku kata, berarti komparatifnya ditambahkan more then gitu loh. Ini gitu aja. Ya. Oh, ini superlatif. Oh, superlatif berarti kalau yang one syllable ditambahkan arti belakangnya adjektif atau adverb gitu ya misalnya. Adjektif maka adjektif ISNT. Ya. Oh, ini superlatif nih, ada keterangan belakangnya misalnya in the world. Wah, di dunia. Oh, berarti ini superlatif nih. Nah, lihat dulu syllable, one syllable, two syllable. Ya. Nah, kalau yang and three syllables, merubahnya ditambahkan the most. Ya. Selanjutnya apa tuh, Bu? Ingat, perlu diingat itu. Ini dikit lagi jam 9. Ya. Nah, ini coba dah, si baca dah. Nurina. Dibaca tuh yang gambar yang di apa tuh? Mountain. Everest Mountain. Saya baru masuk, Gunung Pak. Everest tuh. Oh, kamu baru masuk. Nah, saya baru mau keluar. Iya. Ya udah nggak apa-apa yang lain. Ya, Bapak. Tadi saya nggak bisa Iya. masuk, Pak. Teman. Iya, nggak apa-apa. Tadi sebentar saya cari dulu. Maaf ya, Pak. Sari Windarti, ada nggak Sandi Windarti? Coba dibaca dah. Nggak ada Sari. Ini dah. Tadi siapa itu saya lupa. Vale. Where are you? Are you there? Vale. Oh, ini dia tuh. Oh, mic-nya nggak bisa, Pak. Oh. Keluar kalau. Vale, mic-nya nggak bisa ya udah. Besok ini minjem tua sekolah. Ya udah nggak apa kalau nggak bisa. Siapa yang berani? Baca. Saya transfer pulsa 25.000. Baca doang. Saya Yang dapat. mana, Pak? Yang Itu mana, yang Pak? ada gambar gunung. Everest Mountain is the Udah highest ada. peak. Jangan semuanya. Apa dong? Sekarang giliran duit berebut. Saya, Pak. Tahu mana Pulsa urusan? mah pada mau. Pak. Ampun, woi. Raisan. Gampang. Pulsa gercep. Ini saya dapat. Ya berebut, Kalau dengan Pak. duit tuh maksud saya begini, Le. Maksud saya begini. Kamu nggak usah pakai malu-malu mau baca, sama saya aja cuek aja pada. Jadi begini, kalau in English itu ada yang namanya, ini perlu ya tambahannya. Ada yang namanya mother tongue. Tahu nggak mother tongue? Mother ibu, tang ibu telentang. Enggak, maksudnya itu iya maksudnya itu bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu nggak akan pernah bisa hilang. Maksudnya ketika saya orang Betawi belajar bahasa Inggris, pas baca itu Betawinya ngikut karena itu mother tongue, bahasa ibu. Jadi nggak usah malu. Yes. Ya, saya
terus terang aja kalau bacaan saya ada salah ya. Yang penting jangan malu dulu lah. Ya karena kita memang ada bahasa ibu yang nggak bisa kita tinggal. Orang Jawa belajar bahasa Inggris, bahasa ibunya, bahasa Inggrisnya Jawa-Jawaan. Emang Inggrisnya medok ya? Inggrisnya itu antep. Medok. Antep. Misalnya kayak nih, hello, my name is Ishak. Saya Betawi. Nah kalau orang, oh bisa aja, hello, my name is Sugeng, misalnya. Ya bahasa ibunya bisa dihilangin. Contoh kecil, ya maksud saya, kamu jangan malu-malu. Besok kalau malu, ya udah pakai helm. Ya, pakai helm nggak apa-apa. Santai aja belajarnya, waktu udah habis lagi boleh nih. Saya lagi seru nih. Oke, coba baca dah, nggak apa-apa. Sebelum kita tutup, Selviana. Yang ada gambar gunung tuh orang lagi hilang. Nah, Mount is the biggest in the world. In the world. Nah, We are the happiest family. itu highest ya. High Nah, itu in the highest itu world. kan, come from high. Ya kan? Hai guys. Kenapa dia jadi the highest? Ini kan in the world, di dunia. Maksudnya paling tinggi. Nah, ini superlatif, udah di dunia itu kan Gunung ini tertinggi gunung di dunia. banyak banget. Nah, Everest itu kan gunung tertinggi di dunia, paling tinggi. Makanya di sini nih, di dunia, karena dia merupakan paling tinggi, maka ditambahkan ISNT setelah high itu, karena dia one syllable. Tapi kalau yang lebih dari one syllable itu ditambahkan emo. Terus yang kedua, ini karena waktunya lewat menit. Sari Windarti. Jam berapa sih? Sari. Jadi lagi pergantian jam. Ada nggak Sari? Sari? Ada. Yang mau aja dah. Siapa ya? Ada mau dikasih siapa ada 5.000. Ya kamu lama. Waduh, Pak. Besok lagi tenang aja. Mas saya langsung. Ayo baca langsung. Oke, dah kita lanjut. Contoh yang kedua, they are the happy family. Nah nih, happy ini is come from happy, happy and happier, happy in positive, happier in comparative. Nah, ketika dia di super lihat bahwa menjadi happy, tapi dia family. Mereka adalah keluarga yang paling bahagia. Ini ada contohnya. Ini gampang ya, positif S, effort S, ya. Kooperatif, tinggal tambahkan den, tambah R, tambahkan more, tergantung syllable-nya dan superlatif. Itu Nurina duduknya yang benar. Kelas berapa itu Nurina? Gimana Bu Leni? Ini udah jam 9:05. Iya, waktunya sih sudah habis. Habis ya. Ya mudah-mudahan Pergantian jam. Insya Allah. Insya Allah nanti kalau ada latihan insya Allah pasti saya yakin ngerti. Iya, Mereka Bu, karena mereka pada masih malu nih Bu. Anak awal nih kita. Nanti juga kalau udah 2-3 kali saya yakin nggak pakai malu-malu lagi. Mungkin itu aja Bu Leni ya dari saya ya. Iya, Pak Isa. Oke. Iya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Isa. Nah, ini anak-anak, ya alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan pembelajaran. Dari tadi tuh kesimpulannya intinya bahwa degrees of comparison tuh ingat ada 3, positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Oh ya, terima kasih juga Mimi. Ya, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah ini pertemuan pertama dan nanti selanjutnya kita sebenarnya akan ada Zoom
akan ada virtual lagi untuk bahasan selanjutnya. Pokoknya apapun masalahnya nanti kalian sharing aja, tanya aja, jangan malu gitu ya. Bu, besok libur, Bu. Besok hari apa, Nak? 17-an. 17 ya? 17-an, Bu. Tunggu pengumuman dari sekolah. Tunggu pengumuman dari Tunggu sekolah. ya, pengumuman dari sekolah ya. Oh iya iya. Oke, terima kasih anak-anak sudah selesai. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Kasih Bu. Kasih Miss. Besok libur. Sama-sama. You're welcome.